بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. الإمام المزني rahimahullahu ta'ala berkata di dalam risalah beliau Syarhus Sunnah, ثم خلق للجنة من ذريته أهلا. Kemudian Allah menciptakan dari keturunan Adam penduduk surga. فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. Sehingga mereka dengan kehendak Allah melakukan amalan yang memasukkan ke surga. Wa biqudratihi wa biiradatihi yanfudhun. Dengan kekuasaan Allah dan dengan kemauan Allah mereka berbuat. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Allah menciptakan dari keturunan Adam alaihi salam penduduk neraka. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Lalu Allah menciptakan untuk mereka mata-mata yang mereka tidak bisa melihat dengannya kebenaran. Wa adhanan la yasma'una biha. Allah menciptakan untuk mereka telinga-telinga yang mana mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran dengan telinga-telinga tersebut. Wa quluban la yafqahuna biha. Dan Allah menciptakan untuk mereka hati-hati yang mana mereka tidak bisa memahami kebenaran dengan hati-hati itu. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Karenanya disebabkan mereka tidak melihat dengan mata-mata kebenaran, tidak mendengarkan dengan telinga-telinga kebenaran, dan tidak memahami dengan hati-hati kebenaran, mereka terhalang dari petunjuk. Wa bi a'mali ahlin nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Dan dengan takdir Allah yang telah berlalu, mereka melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Asy-syarah, penjelasan. Asy-Syaikh Al-'Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, Aqul
aku mengatakan ahlul jannati qisman. Penduduk surga ada dua macam. Qismun, macam penduduk surga, ahlut ta'atil khalisina walam ya'malu minal kabairi syai'an wa qad yaqa'una fis saghair. Ahli ketaatan-ketaatan yang murni, mereka tidak melakukan dosa-dosa besar sama sekali, walaupun kadang-kadang mereka terjerumus pada dosa-dosa kecil. Ats-tsani, macam yang kedua, fussaqul muwahhidina fahum ilal jannah. Orang-orang fasik dari orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka tempat kembali mereka yang terakhir adalah surga. Sawa'un fi dzalika man 'adzabahu Allah liqa'a kabiratihi allati lam yatub minha. Sama saja terkait dia masuk surga akhirnya, yaitu orang yang Allah siksa sebagai balasan dosa besar yang dia lakukan, yang dia belum bertobat darinya, yaitu setelah dia disiksa di neraka karena perbuatan dosa besarnya, baru dia masuk surga. Au adkhalahu Allahul jannata bimahdhi rahmatihi wa afwih, atau Allah langsung memasukkannya ke dalam surga dengan kemurnian rahmatnya, dengan sekedar rahmatnya dan ampunannya. Au bi syafa'atis syafi'in, atau dia dimasukkan secara langsung oleh Allah ke dalam surga karena syafaat dari para pemberi syafaat. Wal maqsudu annal mu'minal muwahhida ilal jannah. Yang dimaksudkan adalah sesungguhnya orang mukmin yang mentauhidkan Allah, akhir kehidupannya, akhir tempat tinggalnya adalah surga. Wa haula'i kulluhum fi ilmillahi wa kitabatihi fil lauhil mahfuz. Mereka yang mentauhidkan Allah, yang melakukan ketaatan dengan murni tanpa dicampuri perbuatan dosa besar sama sekali, dan mereka yang mentauhidkan Allah, yang melakukan dosa besar, semuanya diketahui oleh Allah dan semuanya ditulis oleh Allah di Al-Lauhul Mahfuz. Wa ahlun nari alladhina hum ahluha. Penduduk neraka yang mana mereka adalah benar-benar penduduk neraka, humul kuffaru sabaqa fi ilmillahi annahum lan yu'minu fahum bi'amali ahlin nari ya'malun wa hum 'anil huda sadduna wa munsharifun. Mereka adalah orang-orang kafir
yang telah diketahui oleh Allah, sesungguhnya mereka tidak akan beriman, maka mereka melakukan amalan ahli neraka dan mereka terhalangi dari petunjuk serta dijauhkan dari petunjuk. Fallahu amarahum wa nahahum farafadu amrahu wa rakibu nahyahu. Allah memerintahkan mereka untuk melakukan suatu perbuatan dan melarang mereka dari melakukan suatu perbuatan, akan tetapi mereka menolak untuk mengerjakan perintah Allah dan mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Amarahum bit-tauhidi wal imani wa nahahum 'anil kufri wasyirki wal isyan. Allah memerintahkan mereka untuk mentauhidkannya dan beriman kepadanya dan melarang mereka dari melakukan kekafiran, kesyirikan dan kemaksiatan. Fa'abau illal kufra wasyirik. Lalu mereka enggan kecuali melakukan kekafiran dan kesyirikan. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu qaulun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Wa huma siyani wa nizamani wa qarinan. Perkataan dan perbuatan sama saja, dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan dua hal yang saling berkaitan. La nufarriqu bainahuma. Kita tidak membedakan antara perkataan dengan amalan. La imana illa bi'amal. Tidak ada keimanan kecuali dengan amalan. Wala amala illa biiman. Dan tidak ada amalan kecuali disertai keimanan. Asy-syarh, penjelasan. Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, hadzal maqta'u yatadammanu taqriran min al-Muzani rahimahullahu ta'ala biqauli ahli sunnati wal jama'ati fil imani syar'an. Bagian dari perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala ini mengandung ketetapan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala terkait pernyataan ahlu sunnah wal jamaah tentang pengertian iman secara syariat. Fa ahlu sunnati lahum fi haddil imani syar'an ibaratan. Ahlu sunnah terkait pengertian keimanan secara syariat memiliki dua ungkapan. Ihdahuma, pertama, annahu qaulun bil lisan. Sesungguhnya iman adalah perkataan dengan lisan. Wa asasu dzalikumus syahadatan. Pokok perkataan lisan adalah dua syahadat. Thumma sairul aqwalit thayyibati min dzikrin wa qira'atin lil Qur'ani wa tasbihin wa takbirin wa tahlilin wa hamdin lillahi azza wa jal.
Kemudian semua perkataan yang baik, yaitu berzikir, membaca Quran, bertasbih, bertakbir, mengucapkan la ilaha illallah, dan memuji Allah Azza wa Jal, wa'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Dan iman itu keyakinan dengan hati, serta amalan dengan anggota badan, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wal ibaratu tsaniyah, ungkapan yang kedua adalah ma dzakarahul musannif, apa yang disebutkan oleh penulis Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Al-imanu qaulun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Fal muradu bil qawli qaulul qalbi wa qaulul lisan. Maksud perkataan adalah perkataan hati dan perkataan lisan. Wal muradu bil amali amalul qalbi wa amalul jawarih. Maksud amalan adalah amalan hati dan amalan anggota badan. Faqaulul qalbi huwa ma ya'taqiduhu minal haqqi fillahi azza wa jalla wa fi ma jaa'a anhu. Perkataan hati adalah apa yang diyakini oleh hati, yaitu kebenaran tentang Allah dan tentang perkara yang datang dari Allah. Wa anna dzalika sidqun wa haqq. Dan sesungguhnya itu benar. Wa amalul qalbi harakatuhu wa azimatuhu wa niyyatuhu salihah. Sedangkan amalan hati adalah gerakan, tekad, dan niat baik hati. Wal nuwaddih dzalikum bil mithal. Kita akan menjelaskan hal itu kepada kalian dengan contoh. Fas-salawatul khamsu laka fiha ayyuhal muslimu halatan. Salat 5 waktu padanya, wahai muslim, kamu memiliki 2 keadaan. Al-halul ula, keadaan pertama, i'tiqaduka anna Allah farada hadhihi as-salawatil khamsa wa anna ma jaa fiha 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam kulluhu haqqun wa sidq. Kamu meyakini bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu ini, dan kamu meyakini bahwasanya perkara yang datang terkait salat 5 waktu dari Allah dan dari Rasulnya semuanya benar. Fa anta tu'minu bidzalik, maka kamu mengimani hal itu. Wa hadza huwa qaulu qalbik. Inilah perkataan hatimu. Al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua, ma tajiduhu fi qalbika min at-tahayyu'i lis-salati wal isti'dadi laha wa ada'uha 'ala al-wajhi as-sahih, fahadha huwa 'amalu qalbik. Apa yang kamu dapati pada hatimu, yaitu bersiap-siap untuk sholat, mempersiapkan diri untuk sholat dan mengerjakan sholat, dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat dengan cara yang benar.
maka ini adalah amalan hatimu. Thaniyan, kedua, qarrara asy-syaikh rahimahullahu fil imani amran akhar. Asy-syaikh Al-Muzani rahimahullahu ta'ala menetapkan perkara yang lain terkait keimanan. Wa huwa annahu la amala illa biimanin wa la imana illa bi'amal. Perkara yang lain tentang iman adalah bahwasanya tidak ada suatu amalan pun yang sah kecuali disertai dengan keimanan, dan tidak ada suatu keimanan pun kecuali disertai amalan. Wa hadza isyaratun ilal hadits sahih. Pernyataan Syekh Al-Muzani rahimahullahu ta'ala ini mengisyaratkan hadis yang sahih. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, ayyul amali afdal. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulih. Keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Waqad qarrara Syekhul Islami al-thalithu fi hadzal 'asri al-imamul muhaddithu bila munazi' wa in raghamat unuf. Wa a'ni bihi Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu aqidatahu ala wifqi ma jaa fi hadzal hadits. Sungguh Syekhul Islam yang ketiga pada abad ini, yaitu Al-Imam Al-Muhaddits, tanpa ada yang meragukannya, tanpa ada orang yang menentangnya, semuanya sepakat. Walaupun ada orang-orang yang tidak suka. Yang saya maksud dengan Syekhul Islam yang ketiga pada abad ini adalah Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau betul-betul menetapkan akidahnya sesuai dengan apa yang ada pada hadis ini. Wa bihadza yu'lamu bi anna wasfahu bil irja'i min abtalil batili wallahu yudafi'u 'anil ladzina amanu. Dengan hal ini diketahui bahwasannya mensifati Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani dengan keyakinan orang-orang Murji'ah termasuk kebatilan yang paling batil, dan Allah membela orang-orang yang beriman. Baqiya amrun akhar, tersisa perkara yang lain, wa huwal adillatu ala aqidati ahli sunnati fil imani wa annahu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Perkara yang lain ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan keyakinan ahlu sunnah terkait iman, bahwasanya iman adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Faminal kitabil karimi qawluhu ta'ala, maka
dalil dari Al-Quran yang mulia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang apabila Allah disebut, maka hati-hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, maka iman mereka bertambah dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan dari sebagian kecil yang kami rizkikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, mendapatkan ampunan dan rezeki yang sangat mulia di sisi Rabb mereka. Surat Al-Anfal ayat 2-4. Wasyahidu min hadhil ayati dzikrullahi awsafa ahlil imani haqqan. Yang menjadi bukti dari ayat-ayat ini adalah Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang betul-betul beriman. Wahia, sifat-sifat mereka adalah awalan, pertama, wajalu qulubihim hala dzikrillahi azza wa jal. Hati-hati mereka takut ketika mengingat Allah azza wa jal. Thaniyan, yang kedua, ziyadatu imanihim hala tilawati ayatillah sawa'an kanatil ayatul munazzalatu allati hiya kalamuhu wa wahyuhu wa tanziluhu aw hinama tudhkarul ayatul kauniyatu wal afaqiyatu allati hiya dalilun ala wahdaniyatihi azza wa jalla. Bertambahnya keimanan mereka ketika ayat-ayat Allah dibaca, sama saja ayat-ayat yang diturunkan, yang mana ia adalah firman Allah, wahyunya, dan wahyu yang dia turunkan kepada nabinya, atau ketika ayat-ayat kauniyah dan afaqiyah disebut, yang mana ia adalah bukti yang menunjukkan keesaan Allah azza wa jal. ومن الآيات الكونية التي يزيد بها إيمان العباد التفكير في خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار وخلق الإنسان وغير ذلك. Termasuk ayat-ayat kauniyah yang menambah keimanan para hamba adalah memikirkan penciptaan langit-langit, bumi, gunung-gunung, sungai-sungai, penciptaan manusia, dan selain itu dari ayat-ayat kauniyah. Wahia kathirah. Dan ayat-ayat kauniyah sangatlah banyak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi serta pergantian malam dan siang betul-betul terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang memiliki akal.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini dengan batil. Subhanaka faqina adzaban nar, Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksaan neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, wahai Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim tidak memiliki penolong-penolong sama sekali. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada keimanan, berimanlah kepada Rabb kalian, lalu kami beriman. Rabbana faghfir lana dhunubana, wahai Rabb kami, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah, wahai Rabb kami, dan berilah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, dan janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janjimu. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di ufuk-ufuk dan pada diri-diri mereka, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwasannya ia kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, ataukah tidak cukup Rabbmu bahwasanya dia maha menyaksikan segala sesuatu. Thalithan, perkara yang ketiga, at-tawakkulu 'ala Allah azza wa jal, bertawakal kepada Allah azza wa jal. وهذا من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله عز وجل. Bertawakal adalah termasuk amalan hati yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah azza wa jal. Wa rabi'an, keempat, iqamus salah, mendirikan salat. Wa khamisan, kelima, al-infaqu mimma razaqahumullahu wajiban au mustahabba, meninfakkan dari sesuatu yang Allah rizkikan kepada mereka, baik infak yang wajib maupun yang sunnah. Wa hadhihi minal umuril amaliyati allati hiya min a'malil jawarih. Ini adalah termasuk perkara-perkara amaliyah yang mana ia adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Wa fi suratil Hujurat, terdapat pada surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 15, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Wasyahidu min hadhil ayati dzikrul jihadi dimna khisalil imani wa huwa amal. Yang menjadi bukti dari ayat ini adalah penyebutan jihad, termasuk perbuatan keimanan, dan dia adalah amalan. Wa amma sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal adillata minha ala ma qarrarahu ahlus sunnati wa assalu lahu fil imani fa innaha mutawatiratun tawaturan ma'nawiyan yujibul ilma wal amala. Maka sesungguhnya dalil-dalil di antaranya yang menunjukkan perkara yang ditetapkan oleh ahlus sunnah dan menunjukkan perkara yang dianggap sebagai prinsip terkait keimanan, maka sesungguhnya dalil-dalil itu mutawatir secara makna yang wajib untuk diketahui dan diamalkan. Wa min tilkumul ahaditsus sahihah, termasuk hadis yang sahih itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 70-an cabang. Au qal, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bid'un wa sittuna syu'bah, 60-an cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu cabang dari keimanan. Wa fi riwayah, di suatu riwayat, al-imanu bid'un wa sab'una baba. Iman itu 70-an pintu. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa syahidu min hadzal hadithi wadih. Yang menjadi bukti dari hadis ini jelas sekali. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, syahidul qaul, bukti iman itu perkataan, wa imatatul adha 'anil tariqi syahidul amal. Sabda Nabi menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bukti iman itu amalan. Wal haya'u syu'batun minal imani syahidun li'tiqadil qalbi wa amalil qalb. Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu cabang dari keimanan, adalah bukti yang menunjukkan iman itu keyakinan hati dan amalan hati. Wa dzalikum annal haya'a amrun qalbiyyun yab'athu fi nafsil insanil kaffa an kulli ma huwa qabih min qawlin aw fi'lin. Demikian itu sesungguhnya malu adalah perbuatan hati, perkara yang dikerjakan oleh hati yang mendorong jiwa seseorang untuk meninggalkan semua perkara yang jelek dari perkataan atau perbuatan. Wa huwa a'nil haya' min kamalil muru'ati wasyahamah. Dan ia, yaitu malu, termasuk kesempurnaan muru'ah. Wa tadhharu atharul haya'i 'alal badan. Dampak-dampak yang timbul karena malu itu terlihat pada badan. Wallahu a'lam bis-shawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.